البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang senantiasa tercurah, dengan semua nikmat yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terkhusus nikmat tetapnya iman wal Islam, nikmat untuk berjalan di atas sunnah, nikmat untuk seorang bisa menunaikan ibadah di zaman yang semakin lama semakin buruk keadaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita imani dan kita benarkan, dan juga kita lihat fakta yang membuktikan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Semakin bertambah zaman, semakin jauh dari masa-masa kenabian, maka semakin buruk keadaan secara umum. Baik itu dengan semakin banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak dilakukan manusia, bahkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Manusia tidak malu-malu untuk menontonkan dan melakukannya secara terang-terangan. Maka wajib atas setiap muslimah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya fitnah, di tengah buruknya zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri-diri kita ini rasa cinta terhadap agama, rasa cinta terhadap keimanan, rasa cinta untuk beramal saleh, rasa cinta untuk mempelajari agama Allah, untuk mengkaji syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta untuk mempelajari Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya. Maka ini semua nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari hal-hal duniawi, yang wajib senantiasa diingat oleh setiap muslimah agar betul-betul mengetahui kadar nikmat yang kita berada di atasnya, sehingga tidak terlena, tidak tertipu dengan apa-apa yang diraih oleh manusia dari hal-hal duniawi dan gemerlapnya dunia fana. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Jangan sampai menipu kalian keadaan orang-orang kufar yang mereka berbolak-balik di negeri-negeri dengan gemerlap kehidupan mereka, dengan kemajuan teknologi mereka. Kenapa? Karena itu hanyalah mata'un qalil, perhiasan yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala sifati dengan qalil, sedikit. Karena memang sangat sedikit jika dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat mereka. Tidak ada bandingannya sama sekali dengan kemuliaan dan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, untuk bergembira dengan keutamaan, anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang berupa keimanan, berupa kecintaan terhadap amalan saleh, berupa taufik untuk ibadah dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan agama kita. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih bagus dari semua apa-apa yang mereka kumpulkan. Huwa khairun mimma yajma'un. Yang ini dorongan bagi kita semua untuk semakin berupaya menjaga kenikmatan ini. Jangan sampai keterasingan kita menjadikan kita kemudian loyo dalam menapakinya. Jangan sampai kesendirian kita menjadikan kita lemah dalam berupaya untuk kokoh di atas jalannya. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la tastawhish turuqal huda likillati ahliha fala taghtaranna bi kathratil halikin. Jangan engkau merasa ngeri ketika engkau mau menapaki jalan-jalan petunjuk. Jangan merasa ngeri ketika engkau menapaki jalan yang benar, dikarenakan sedikitnya orang yang ikut bersamamu di atas jalan tersebut. Karena memang lumrahnya seorang ketika melewati suatu lorong, kemudian dia bersendirian atau hanya bersama dengan sedikit orang saja, seorang akan merasa ngeri. Akan tapi jalan petunjuk, jangan sekali-kali seorang merasa ngeri ketika dia bersendirian atau sedikit teman. Tapi sebatasnya untuk malah dia semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh apa yang Allah berikan itu merupakan pilihan dari Allah, sesuatu pilihan, sehingga Allah memilih hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk bisa menerima hidayah. Sehingga wala tastawhish turuqal huda likillati ahliha. Jangan engkau merasa ngeri ketika menapaki jalan-jalan petunjuk dikarenakan sedikitnya orang yang ikut menapaki jalan tersebut. Wala taghtaranna bi kathratil halikin, demikian pula jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Karena memang tidak ada bandingannya antara mereka yang selamat dengan yang celaka. Dalam firqah di tengah-tengah kaum muslimin saja, 1 dibanding 72 firqah. 1 yang selamat, 72 mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Adapun dibandingkan keseluruhan umat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis dalam as-sahih, qala Allah azza wa jalla li Adam, ya Adam ib'ats ba'tsan nar.
Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam alaihi salam, kemudian mengatakan, wahai Adam, kirimkan dari anak keturunanmu orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Rombongan yang masuk ke dalam neraka, kirimkan. Maka Nabi Adam mengatakan, fikam ya Rabbana, pada setiap berapa wahai Rabb kami? Maka Rasulullah SAW kemudian mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala fi kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1000 dikirim ke neraka 999. Kalau kita memikirkan ini, ma'syaral muslimah, dalam setiap 1000 dikirim menuju ke neraka 999. Maka ketika mendengar berita ini, para sahabat merasa sangat berat. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul, siapa di antara kami orang yang selamat ini dari 1 yang diambil dari 1000. Nah, 1/999. Maka kemudian Nabi SAW memberikan hiburan bahwasanya 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, nah, dan 1 dari kalian. Maka ini juga kesyukuran kita untuk kita bisa menjadi umat Muhammad SAW. Tinggal yang dituntut dari kita untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Istiqamah di atas jalan tersebut, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tapi berusaha kokoh di atas jalan, di atas peribadatan, di atas penjagaan hijab. Karena hijab ini bagi para muslimah ibarat hijab untuk melindungi dia dari api neraka. Hendaknya dia pertahankan, dan juga sebagaimana dia mempertahankan hijabnya, berusaha untuk mempertahankan agar dirinya terhiasi dengan sifat-sifat wanita muslimah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam syariatnya. Dan tidaklah kita mempelajari kitab-kitab semacam ini, Adabul Muslimat, kecuali untuk kita bisa betul-betul beradab dengan adab-adab syar'i, terkhusus para muslimah yang patut bagi mereka mengerahkan usaha besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Diperlihatkan kepada Nabi SAW neraka, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, kata Rasulullah. Dan aku melihat mayoritas dari penduduk neraka adalah para wanita. Maka dari sini hendaknya menjadi dorongan lebih besar bagi para wanita untuk menjaga diri-diri mereka, menjaga diri-diri mereka, jangan sampai termasuk dalam deretan mayoritas ini, dalam deretan mereka-mereka yang mendapatkan hukuman di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu bab yang masih berkaitan dengan permasalahan as-sabr, di mana setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mesti akan diuji, dan dalam ujian tersebut dituntut untuk kita semua bersabar atasnya. Nah, pada pertemuan yang lalu disebutkan di antara bentuk yang menunjukkan ketidaksabaran dan masuk dalam kategori dosa besar adalah an-niyahah. An-niyahah yaitu tangisan
yang diiringi dengan ucapan-ucapan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mayit sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini niyahah dan itu termasuk dalam dosa besar. Disebutkan dalam adab muslimah, kenapa? Karena mayoritas mereka-mereka yang terjatuh dalam niyahah dulu adalah para wanita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertegas, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita-wanita yang melakukan niyah apabila belum mati, sebelum tobat, sebelum kematian, karena tobat tidak akan diterima kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan. Maka wajib atas kita semua untuk bersegera bertobat dan tidak bernanti-nanti pada setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nabi SAW saja dalam setiap harinya tidak kurang untuk beristighfar, meminta ampunan, tidak kurang dari 100 kali. Maka kita ini lebih dan lebih untuk banyak memohon ampunan. Nah, seorang pelaku niyahah kalau mati belum bertobat darinya, maka kelak di hari kiamat akan diberi pakaian dari tembaga yang meleleh dan kulitnya akan dipenuhi dengan penyakit jarab. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sekarang kita masuk pada pasal yang ke-9 yang juga masih terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan sifat kesabaran ketika menjalani musibah. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu ta'ala, tahrimu darbil khududi indal musibah. Haramnya memukul-mukul pipi ketika mendapatkan musibah. Memukul-mukul pipi sebagai bentuk ketidakterimaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh pada pasal ini. Qala hafizahullahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud aw syaqqal juyub aw da'a bi da'wal jahiliyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami. Para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in menegaskan bahwasanya suatu dosa kalau ada padanya ancaman laisa minna, ini menunjukkan bahwasanya dosa tersebut masuk dalam kategori kabirah minal kabair, masuk dalam kategori dosa besar. Jadi dosa-dosa besar yang banyak. Karena dosa besar kriterianya adalah dosa yang padanya ancaman pelakunya masuk ke dalam neraka, atau padanya ancaman hukuman tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga dosa yang padanya ancaman seperti ini, laisa minna, yang menunjukkan bahwasanya dosa ini lebih daripada sekedar dosa-dosa kecil. Dan dosa besar di sisi ahli sunnati wal jamaah wajib atas orang yang terjatuh di dalamnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk bertobat. Apabila seorang mati dalam keadaan membawa dosa besar ini belum bertobat darinya, maka perkaranya berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka bisa saja dia diampuni, tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, maka dia akan diadab sesuai dengan azab yang diancamkan kepadanya. Ini menunjukkan bahayanya dosa
pelakunya terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berbagai macam hal yang disegerakan di dunia berupa sempitnya dada. Di antara hukuman atas suatu dosa dan kemaksiatan yang paling cepat diterima oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat, yaitu sempitnya dada-dada mereka. Tidak adanya ketenangan, adanya kegelisahan, dada menjadi sempit. Sebagaimana kebalikan dari hal ini, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah dan amalan saleh, di antara pahala yang disegerakan adalah lapangnya dada. Lapangnya dada, ketenangan batin yang dirasakan oleh hamba. Ini termasuk nikmat yang sangat besar, yang sepantasnya seorang muslim maupun muslimah menjaganya. Adapun pelaku maksiat tidak. Mereka diliputi dengan kegalauan, tidak merasakan ketenangan dalam hidup, walaupun mungkin mereka berada dalam keadaan bergelimang harta. Dan di antara dampak dosa yang juga dan sampai seseorang meremehkannya adalah tercabutnya nikmat. Nikmat yang ada akan tercabut dan diganti dengan hal yang lain. Kala itu iman akan tercabut dengan berkurangnya keimanan sehingga akhirnya meremehkan maksiat. Diremehkannya maksiat itu hukuman. Dalam artian seorang kemudian muncul dalam dirinya peremehan terhadap kemaksiatan, ini bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia semakin terjerumus, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Makanya penting untuk senantiasa menjaga diri, jangan sampai ada pada diri kita peremehan terhadap yang namanya dosa dan maksiat. Sebagaimana dikatakan penyair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau berada pada suatu kenikmatan, maka rawatlah, jagalah nikmat tersebut, karena sungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Nikmat untuk bermajelis ilmu. Kenapa seseorang terpaling darinya, terjauhkan dari majelis ilmu? Ini butuh seorang menelisik diri dan berusaha memperbaiki. Kenapa aku berat untuk bermajelis ilmu? Nah, penting untuk seorang muhasabah. Ada kesalahan pada diriku, padahal seharusnya hamba itu mendapatkan ketenangan di majelis ilmu. Hamba itu condong kepada majelis ilmu karena itu adalah kebutuhan, ibarat ikan yang membutuhkan air. Tapi kok diriku enggan ketika diajak menuju majelis ilmu, merasa berat ketika mau ke majelis ilmu. Ini harus ditelisik pada diri kita. Ada yang salah pasti. Ada yang salah. Kenapa? Karena perasaan itu perasaan yang menyelisihi syariat, Harusnya mendapatkan ketenangan, harusnya merasakan kelapangan, dan semakin ingin untuk memakmurkan. Ini penting dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimah, wajib untuk kita menelisik hal-hal tersebut agar kenikmatan yang besar ini tidak tercabut dari diri kita. Dan hal yang paling besar yang mengakibatkan seorang terjauhkan dan tergantikan nikmat yang sebelumnya dia miliki kemudian kok diganti dengan yang lain, itu adalah kemaksiatan kita, bukan karena orang lain.
kemaksiatan kita yang menjadikan kita terjauhkan dari kebaikan. Bukan karena sebab orang lain. Karena banyak manusia ketika dirinya terjauhkan dari kebaikan wal'iyadzubillah, kemudian berusaha mencari kambing hitam. Ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si fulanah, ini dan itu. Ini menunjukkan adamut taufik, menunjukkan tidak adanya taufik bagi si hamba tersebut, karena tidak menyadari bahwasanya sebenarnya sebab utama hilangnya nikmat adalah diri-diri kita sendiri, karena pasti di sana ada kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Di antaranya disebutkan di sini kriterianya. Man darabal hudud, yaitu siapa saja yang memukul-mukul pipinya. Memukul-mukul pipi bukan karena ada nyamuk, bukan karena gatal, bukan, tapi memukul-mukul pipi karena sebagai ungkapan ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atas suatu musibah yang menimpa. Apakah itu kehilangan harta, kemudian sambil menangis dia pukul-pukul pipinya, atau ditinggal mati oleh orang yang tercinta sehingga dia sambil teriak-teriak memukul-mukul pipinya. Ini dosa besar, masuk kategori niyahah. Tapi disebutkan secara khusus di sini karena dalam perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Aw syaqqal juyub, atau orang yang menyobek-nyobek kerah bajunya. Sebagian orang ketika melampiaskan kekesalan atas suatu musibah atau takdir buruk yang dialaminya, maka kemudian dia menyobek-nyobek, kerahnya disobek-sobek, bajunya disobek-sobek. Nah, ini juga bentuk ketidakterimaan terhadap takdir, masuk dalam dosa besar. Auda'a bid'awal jahiliyah, atau seseorang yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis, masuk di dalamnya adalah niyahah. Karena niyahah seruan jahiliyah, memanggil-manggil si mayit, oh wahai fulan, ya fulanah, engkau jasamu banyak sekali, kenapa engkau lebih dahulu meninggalkan kami, ini dan itu, sambil menangis-nangis menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir. Demikian pula masuk dalam dakwal jahiliyah adalah apa? Adalah berdoa kecelakaan dan kebinasaan. Nah, mendoakan kecelakaan dan kebinasaan untuk diri sendiri ketika tertimpa musibah. Ini juga masuk dalam dakwal jahiliyah. Intinya seruan-seruan jahiliyah yang dilakukan dulu oleh orang-orang jahiliyah kemudian dilakukan oleh muslim ataupun muslimah, maka ini masuk dalam kategori kabirah minal kabair. Perhatikan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Hadza syai'un yaf'aluhu an-nas fil jahiliyah idza asabatuhum musibatun syaqqa jaybah aw ja'ala yulaqtimu khaddah yantifu sya'rah aw yad'u bi du'a'il jahiliyah ya wailah ya sabura yang qita'a dhahrah wa ma asbaha dzalik. Ini perkara yang dilakukan oleh manusia dulu di zaman jahiliyah apabila mereka tertimpa musibah, dengan menyobek-nyobek kerah baju, kemudian memukul-mukul pipi, atau mencabuti rambut, menjambak-jambak, ini juga masuk.
Ketika tertimpa musibah, rambutnya dijambak-jambak. Atau dengan apa? Dengan seruan-seruan berdoa dengan doa-doa jahiliyah, doa-doa keburukan. Ya wailah, oh betapa celakanya. Nah, oh berapa bisa binasanya, dan seterusnya. Fatabarra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula li anna al-mu'mina yu'minu bi qada'illah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Karena orang yang beriman itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu annahu la yumkinu an tataghayyara al-halu 'amma kan. Dan tidak akan mungkin keadaan akan berubah dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Sesuatu yang terjadi tidak akan bisa berubah dengan kita menyobek-nyobek kerah baju, memukul-mukul pipi, menjambak-jambak rambut. Wa anna hadza amrun qudiya wa intaha, dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sudah ditetapkan dan selesai penulisannya, sehingga kewajiban muslim maupun muslimah adalah bersabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun itu terasa pahit dan menyakitkan. Tapi yakin orang yang padanya keimanan, dia akan melihat bahwasanya di balik itu ada hikmah yang besar. Di balik itu ada hikmah yang besar, berupa gugurnya dosa, berupa naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pada sebagian orang ketika sehabis tertimpa musibah, keadaannya lebih bagus dibandingkan sebelum tertimpa musibah. Kenapa? Karena dia lulus dalam ujian. Betapa banyak orang-orang yang setelah sakit parah kemudian dia bertobat dan kembali kepada Allah. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat buruk perbuatan dan perangainya. Kezaliman banyak dia lakukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah berupa sakit yang berat, dengan sebab itu malah dia menjadi tahu apa tujuan hidupnya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa kutiba qabla an takhluqas samawat wal ard. Wa kutiba qabla an tukhlaqas samawat wal ardu bi 50 alf sanah. Dan dia harus mengetahui bahwasanya perkara tersebut telah ditulis sebelum langit-langit dan bumi itu diciptakan 50.000 tahun. Sebelum 50.000 tahun bumi dan langit diciptakan, semua perkara telah selesai ditulis. Wajafatil aqlam wa tuwiyatis suhuf, dan pena penulisan takdir telah mengering dan lembaran-lembaran telah ditutup. La yumkinu an tataghayyara al-halu amma kutiba, sehingga tidak mungkin keadaan untuk berubah dari apa yang ditulis di dalam Lawahil Mahfuz. Idzan mal faidatu minal jaza' mal faidatu minas sakhat. Jika demikian, terus apa faidah dari berkeluh kesah? Apa faidah dari ketidakterimaan terhadap takdir? Tidak ada sama sekali. Yang ada hanya akan menurunkan terus keimanan, bahkan bisa menghilangkan keimanan dan menjatuhkan dalam dosa-dosa. Nah, kalau kita menyadari ini, maka ini dorongan besar untuk kita bersabar pada setiap keadaan, setiap kesulitan, setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya untuk seorang tidak bersabar. Tapi dengan bersabar dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Qala fama huwa illa minasyaitan liyahrimal insana al-ajra min jihah. Dan tidaklah itu kecuali berasal dari syaitan. Syaitan yang mendorong, syaitan yang menyeru untuk seorang berbuat seperti itu ketika tertimpa musibah. Untuk apa? Agar manusia ini terluputkan dari pahala. Kenapa? Luput dari pahala kesabaran. Ini dari satu sisi. Kemudian waliyu'adziba bihil mayyit min jihatin ukhra, dan agar
si mayit ini terazab dari sisi yang lain. Nah, karena mayit akan terkena akibat dari niyahah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup, apalagi ketika dia mewasiatkan untuk dilakukan niyahah baginya. Adapun mayit sudah menasihati, memperingatkan, berwasiat bahwasanya aku kalau mati jangan sampai ada yang melakukan niyahah. Kalau mati hendaknya kalian bersabar. Telah menasihati, maka dia telah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan setelahnya. Qala fa'alaika ya akhi an tattaqiyallaha azza wa jalla wa an tasbira wa tahtasib. Maka wajib atas wahai saudaraku untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Bertakwa, bersabar dan berharap. Wa an taqula kama athnallahu ala man yaqulu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kewajibanmu adalah untuk engkau mengucapkan sebagaimana ucapan orang yang Allah puji dia ketika mengucapkan hal tersebut, yaitu dalam ayat orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min muslimin yusabu bi musibatin fayaqul Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Hakadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah membimbingkan sebagaimana telah kita lewati hadisnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah kemudian mengucapkan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan beri pengganti yang lebih bagus dari. Maka Allah akan berikan pahala pada musibahnya dan akan diberi pengganti yang lebih bagus. Biasakan kalimat-kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meluncur, terucap dari lisan-lisan kita kapan saja tertimpa suatu hal yang kita anggap sebagai musibah, apakah itu kehilangan uang ataukah kerusakan barang atau hal apapun. Nah, kemudian minta kepada Allah pahala dan minta ganti. Nah, ini yang dituntut atas setiap muslim maupun muslimah. Kemudian bab setelahnya atau pasal setelahnya yang ke-10 masih berkaitan dengannya, kita selesaikan sekalian. Qala Syekhuna hafizahullah taala tahrimu syaqqil juyubi 'indal musibah. Haramnya untuk menyobek-nyobek kerah baju ketika tertimpa musibah. Hadisnya sama. Dan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis tadi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man syaqqal juyub. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyobek-nyobek kerah bajunya sebagai bentuk ketidaksabaran dan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Tidak terima dengan takdir. Nah, memprotes takdir Allah. Ini dosa besar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala wa an Abi Burdah Ibnu Abi Musa qala waji'a Abu Musa radhiyallahu anhu waja'an faghushiya alayhi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fasahat imra'atun min ahlihi falam yastati an yarudda 'alayha shay'an falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Rawahul Bukhari mu'allaqan bab ma yunha minal halqi 'indal musibah. Rawahu Muslim mausulan bab tahrimi darbil hudud wa syaqqil juyub wa du'a bid'awal jahiliyah. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaq.
Hadis ini dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa meriwayatkan tentang ayahnya yang ketika itu sakit. Abu Musa al-Asy'ari mengalami sakit sampai faghusyiya alaih, sampai beliau pingsan. Dan ujian orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa taala berikan lebih besar dibandingkan yang lain. Karena sesuai dengan kadar keimanan, demikian pula besarnya ujian yang Allah berikan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelahnya, dan yang utama setelahnya. Yang pada agamanya kuat, imannya kuat, maka akan dikuatkan pula ujian. Bukan karena Allah ingin mengadab hambanya, akan tapi untuk menaikkan derajat mereka dan untuk membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Oleh karena itulah seseorang ketika dia mau berhijrah, ingin bertobat, kemudian ingin betul-betul istiqamah di atas manhaj salafi, ingin hijrah ke manhaj yang hak ini, terkadang di awal-awal betul-betul mengalami ujian yang berat. Apakah itu ujian dari keluarga, ataukah ujian dari saudara, berupa cacian, berupa upaya untuk menggembosi agar dia kembali kepada jalan yang dulu, tidak berada di atas manhaj salaf, atau ujian yang lain berupa sakit, atau ujian yang lain berupa sempitnya rizki, dan seterusnya. Maka jangan seseorang kemudian mundur dan surut ketika mendapatkan ujian-ujian tersebut, karena ujian itu ibarat tamhis, ibarat suatu apa? Suatu upaya untuk membersihkan kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa dan menghendaki agar dia naik derajatnya di sisinya. Ini hendaknya yang ada pada diri setiap muslim maupun muslimah. Husnudzan billahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika Abu Musa sakit kemudian sampai pingsan, wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahli, dalam keadaan kepalanya berada di pangkuan istrinya. Maka istrinya, seseorang wanita dari istrinya, kemudian menangis keras. Dan Abu Musa saat itu dalam kondisi lemah, tidak mampu untuk menegurnya. Wanita terkadang nalurinya langsung muncul, dalam artian karena kelemahan mereka. Nah, ketika tertimpa musibah tidak mampu untuk menahan diri, menangis keras, terkadang berteriak. Baik, oleh karena itulah dalam perkara-perkara penguburan jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan untuk para lelaki yang mengurus permasalahan jenazah. Nah, baik itu memikulnya, menguburkannya, tidak para wanita. Bahkan para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, karena dikhawatirkan ketika mereka mengikutinya akan terjatuh dalam dosa-dosa berupa niyahah dan seterusnya. Maka falamma afaqa, tatkala Abu Musa ini telah siuman, qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah maknanya yaitu allati tarfa'u sautaha indal musibah, yaitu wanita yang mengangkat suaranya berteriak ketika tertimpa musibah. Ini as-saliqah. Mana as-saliqah? Sekali lagi, hiya allati tarfa'u sautaha indal musibah, seorang wanita, dan disebutkan wanita karena ini pada asalnya, dan apabila dilakukan oleh laki-laki sama hukumnya, bahkan lebih parah tentunya karena tidak pantas. Nah,
sampai seorang laki-laki seperti ini. Walaupun bagi para wanita juga dilarang, tapi keadaan wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki dari sisi kekuatan kalbunya. Maka disebutkan di sini as-salikah dalam bentuk muannats, yaitu wanita yang berteriak-teriak mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah. Nah, sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Adapun sesuatu yang refleks tidak sengaja atau sesuatu karena lemahnya mereka kemudian tiba-tiba berteriak, histeris, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan uzur kepadanya. Wal halikah, jadi maksud dengan al halikah allati tahliku sya'raha indal musibah, yaitu wanita yang menggundul rambut kepalanya ketika tertimpa musibah. Dia gundul ketika tertimpa musibah sebagai ungkapan ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Jadi bukan gundul karena misalnya seperti karena kemoterapi atau yang lainnya, tidak. Tapi memang gundul ini sebagai upaya dia untuk protes, ibarat demo kepada Allah, digundul rambutnya. Ini juga Nabi SAW berlepas diri darinya. Wasyaqah, adapun makna syaqah ini yang diinginkan dalam fasal kita, yaitu allati tasyukku thawbaha indal musibah, yaitu wanita yang menyobek-nyobek pakaiannya, apakah itu kerah bajunya, lengannya, atau bagian sakunya dia sobek-sobek atau dia gunting-gunting ketika tertimpa musibah sebagai ungkapan tidak terima terhadap takdir yang diberikan. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaq. Aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambutnya ketika tertimpa musibah. Wa salaqa, sama yaitu yang berteriak mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah. Wa kharaq, yaitu wanita yang membakar pakaiannya, daib, atau yang menyobek. Kharaq yaitu yang menyobek-nyobek pakaiannya, seperti maknanya seperti syaqah, yang menyobek pakaiannya ketika tertimpa musibah. Baik. Dan pasal setelahnya hampir sama, kita ambil tahrimus salqi wal halqi wal kharqi indal musibah. Haramnya berteriak dan menggundul rambut serta menyobek-nyobek pakaian ketika tertimpa musibah, sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir. Qala an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaq. Hadis rawahu Muslim, faqad taqaddam, telah lewat tadi penjelasannya. Baik, yang terakhir untuk pertemuan kita, tahrimu khamshil wajhi wa nashri sya'ri indal musibah. Qala an Usaid an Asid ibni Abi Asid an imra'atin minal mubayyi'at qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi alla nahmusha wajhan wala nad'uwa wailan wala nashqa jayban wa alla nanshura sya'ran. Hadis rawahu Abu Dawud, dan Syalbani dalam Ahkamul Janaiz mengatakan hadisnya sahih. Di sini haramnya untuk seorang wanita melukai wajahnya, menggores wajahnya. Taib, ini lebih parah dari sekedar memukul-mukul pipi sampai meninggalkan bekas. Demikian pula haramnya berdoa dengan wail, taib, atau nansyura sya'ran, yaitu berusaha untuk apa tadi, rambut kepalanya di taib, di awul-awul. Apa itu di awul-awul maksudnya? Dibikin semrawut
ya, diawut-awut rambutnya. Nah, kayak menjambak-jambak tapi ya sekedar jadi rambut yang biasanya ditata rapi, dia bikin awut-awutan. Ini semuanya ungkapan bentuk ketidakterimaan terhadap takdir dan banyak dilakukan oleh para wanita yang jauh dari keimanan. Nah, dikatakan di sini Asid bin Abi Usaid meriwayatkan dari seorang wanita yang ikut membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, adalah di antara perkara yang Rasulullah mengambil baiat dari kami para wanita pada perkara yang ma'ruf yang kita tidak boleh memaksiatinya, yaitu untuk kami tidak menggores wajah kami, yaitu maksudnya tidak menggores, melukai wajah sebagai bentuk ketidakterimaan ketika tertimpa musibah. Hampir sama dengan memukul-mukul wajah, memukul-mukul pipi. Wala nad'u wailan, demikian pula untuk tidak berdoa dengan wail, mendoakan kecelakaan untuk diri sendiri. Celaka aku, celakanya aku ditinggal olehmu, ini dan itu. Ini semuanya doa jahiliyah, termasuk dalam niyahah. Wala nasyukka jaiban, demikian pula kami tidak diperbolehkan untuk menyobek-nyobek kerah baju. Telah disebutkan di depan dalam banyak hadis. Wa alla nansyura sya'aran, demikian pula untuk kami tidak membuat awut-awutan rambut kami sebagai bentuk ketidakterimaan ketika mengalami musibah. Nah, ini juga semuanya hadis-hadis yang kita baca pada pertemuan hari ini berkaitan dengan satu permasalahan yang sama, yaitu semuanya berkaitan dengan larangan seseorang mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan yang merupakan bentuk ketidakterimaan terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang semua ini bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran. Dan faedah terakhir tanbih dari Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Ahkamul Janaiz, wa ifa'u ba'd ar-rijali lihahum ayyaman qalilah huznan ala mayyitihim fa idza madat adu ila halqiha fa hadzal i'fa' fi makna nashri asy-sya'ab kama huwa zahir. Wa yudhafu ila dzalika annahu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wal wajib ifa'u lihyah mutlaqan fi sa'iril awqat. Tapi dari Syalbani, sebagian laki-laki ketika tertimpa musibah dia biarkan. Dia biarkan jenggotnya tidak diurus. Padahal biasanya dia cukur meluntus, dicukur gundul jenggotnya, dicukur. Tapi ketika tertimpa musibah, apakah istrinya meninggal atau anaknya meninggal, dia tidak urus. Jenggotnya dibiarkan, rambutnya tersebut beberapa saat sebagai bentuk kesedihan atas mayit yang meninggal. Kemudian setelah berlalu kesedihan, mereka mencukurnya lagi, merapikan lagi. Maka hal yang seperti ini masuk dalam nashru sya'ran yang dilarang tadi, membiarkan rambutnya awut-awutan, tidak diurus, yang membiarkan rambutnya tidak disisir dan seterusnya. Ini masuk dalam larangan. Selain itu juga masuk dalam kebid'ahan. Kenapa? Dianggap sebagai bentuk ungkapan kesedihan. Dan setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Dan yang wajib atas para laki adalah membiarkan jenggotnya secara mutlak pada keseluruhan waktu, tidak hanya pada ketika saat tertimpa musibah. Ini tanbih dari Syalbani berkaitan dengan masalah alla dan syura sya'ran. Ini juga masuk dengan terkait para lelaki yang membiarkan jenggotnya tidak diurus ketika tertimpa musibah. Baru setelah selesai musibah dia pangkas lagi. Dan ini padanya selain dosa juga masuk dalam kebid'ahan. Karena yang wajib atas para lelaki adalah membiarkan jenggotnya tidak dipangkas dalam kondisi apapun, kecuali darurat, apakah sakit atau yang lain. Adapun pada hari-hari biasa, maka hendaknya jenggot dibiarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan.
dirapikan. Nah, maksudnya dirapikan, disisir, diberi minyak, itu diperbolehkan. Adapun dirapikan dengan dipangkas, dibentuk, ini termasuk hal yang diharamkan. Baik, barakallahu fikum. Ini beberapa fasal yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sama. Nah, dorongan atas kita semua untuk senantiasa bersabar dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kalau kita perhatikan dalam masalah ini, Syekh berikan hadis-hadis yang cukup banyak, dan fasal yang banyak sebagai penguat untuk setiap muslimah agar betul-betul dalam setiap musibah mereka itu mengupayakan kesabaran. Karena kesabaran sebagai namanya dari as-sabr itu sesuatu buah yang pahit. Sebagaimana namanya pahit, tapi apa? Hasilnya itu sangat manis jika seorang bisa melewati kesabaran dengan baik. Naam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.